فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn da'at ilaiha al-fitrah wa qarratha asy-syari'atu karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita membahas hak yang ke-6, al-haqqus sadis, hak yang ke-6. Haqquz zaujain, hak suami istri. Yang mana hak ini sangat penting sekali karena di dalam pernikahan itu pastikan tujuannya mulia, bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsunya atau melampiaskan hasratnya, tapi di dalam pernikahan tersebut pastikan dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang harmonis, romantis, dinamis. Dan ini bagaimana akan terwujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, manakala di dalam kekeluargaan itu sama-sama mengenal Al-Quran dan As-Sunnah, mengenal agama dan benar, mengenal syariat yang benar. Itu insya Allah akan terwujudkan yang namanya kehidupan yang romantis, harmonis, dinamis dalam rumah tangga. Tapi kalau di dalam kekeluargaan itu sudah suami beda haluan dengan istrinya, istri beda haluan dengan suaminya, beda akidahnya, beda prinsip dan juga manhajnya, atau beda agamanya atau yang semisalnya, itu biasanya sangat sulit untuk mewujudkan tiga perkara tadi. Tapi kalau sejalan, seakidah, sama-sama memahami Al-Quran, sama-sama paham As-Sunnah, insyaallah barakallahu fiik, tiga perkara tadi akan terwujudkan. Kita lihat bagaimana penjelasan beliau. Lizzawati atharun hamatun. Lizzawaji atharun hamatun. Pada pernikahan itu terdapat bekas-bekas yang sangat penting. Maksudnya bekas itu adalah hasil yang dihasilkan di balik pernikahan itu. Wa muqtadayat kabirah, dan juga ada perkara-perkara tuntutan-tuntutan yang besar. Fahuwa rabidatun bainaz zawj wa zawjatih. Yang mana pernikahan itu untuk mengikat antara suami dan istrinya. Jadi ketika orang hendak menikah, itu jangan bayangannya hanya pendek, tapi bayangannya panjang. Dalam artian untuk kedepannya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian tentunya niat yang paling benar adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih Rawi Muslim, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa inna lahu wija." Fa innahu lahu wija. Artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Ini mencakup pemuda dan pemudi juga. Kenapa? Dikarenakan di dalam pernikahan itu lebih bisa menundukkan pandangan dan juga lebih bisa menjaga kemaluannya. Maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah, hendaknya dia puasa. Puasa sunnah maksudnya. Kenapa kalau puasa sunnah? Dikarenakan di balik puasa sunnah tersebut itu bisa menjadi tameng, benteng, agar dia terhindar dari barakallahu fik perkara yang haram, perkara yang dilarang oleh syariat atau yang semisalnya. Kita lihat, yalzam kullu wahidin minhuma bihuquqin lil akhar. Sahih. Mengharuskan masing-masing salah satu keduanya, yaitu suami dan istri, dengan hak-hak untuk yang lainnya. Apa di antaranya? Huququn badaniyah. Suami istri ada hak-hak yang berkaitan dengan badan. Wa huququn ijtima'iyah. Ada hak-hak yang berkaitan masalah apa? Perkumpulan. Jadi kalau suami istri nggak pernah ngumpul,
suami sendiri, istri sendiri, itu nggak usah nanya sudah. Itu biasanya akan ada apa? Kehidupan yang berantakan dalam rumah tangganya. Wa huququn maliyah, dan hak-hak berupa harta. Jadi suami istri pastikan yang namanya kekeluargaan itu jangan saling menutupi. Kalau bisa saling terbuka itu malah bagus. Suami tahu harta istrinya berapa, istri juga tahu harta suaminya berapa. Jangan saling menutupi, saling menyimpan, saling menyembunyikan. Akhirnya apa? Nah, terjadi keributan. Jadi nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kalau istri tahu saldo suaminya berapa. Nggak ada salahnya juga suami tahu saldo istrinya berapa. Paham ya? Nah, karena itu justru keterbukaan dalam rumah tangga, terkhususkan suami istri, itu akan mewujudkan yang namanya apa? Kebahagiaan. Nggak ada saling mencurigai. Tapi coba kalau saling apa? Saling menutupi. Istri nggak tahu harta suaminya berapa. Suami pun juga nggak tahu uang yang dibawa istrinya berapa. Itu biasanya akan menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan. Jangan-jangan atau yang semisalnya. Mafhum? Nah, kemudian barakallahu fikum, tentunya di dalam kekeluargaan yang memiliki hak yang wajib untuk menafkahi adalah suami. Suami menafkahi istrinya. Bukan terbalik istri menafkahi suaminya. Kalaupun istri nak membantu suaminya dalam pekerjaan, dalam mencari ma'isyah, itu tidak masalah. Seorang istri bantu suaminya. Tapi hukum asalnya, suami itulah yang dikenal dengan kepala rumah tangga. Dia harus menafkahi. Enggak boleh menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya, karena ancamannya dosa. Sebagaimana yang ada dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengatakan, kafa bil mar'i isman an yudayyi' man ya'ul. Cukuplah sebuah dosa bagi seorang yang dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Jadi seorang kepala rumah tangga, seorang suami, tanggung jawabnya adalah apa? Yang di bawahnya istri dan anak-anaknya. Kita lihat lagi, fa yajibu 'ala az-zawjayn an yu'ashir kullun minhuma al-akhar bil ma'ruf. Maka wajib atas setiap apa? Atas dua pasangan suami istri tersebut, untuk apa? Untuk berkeluarga dan saling mempergauli dengan cara yang terbaik. Jadi ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang pantas. Wa an yabdulal haqqo al-wajib lahu bikulli samahatin wa suhulatin wa min ghairi takarruhin libadlihi wa la mumatalah. Sahih. Dan hendaknya masing-masing saling mencurahkan haknya yang wajib untuknya. Jadi ada suami hak yang wajib ditunaikan oleh istri. Ada istri, istri juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh suami. Nah, masing-masing hendaknya menunaikan hak yang wajib tersebut bikulli samahatin, dengan cara apa samahah? Yaitu lapang dada. Wasuhulah, mudah, dengan cara mudah. Min ghairi takarruhin, tanpa harus apa? Barakallahu fik, adanya keterpaksaan. Nah, ya, ada keterpaksaan, ya. Nah, barakallahu fik, kemudian adanya sesuatu yang tertekan. Nah, ya, libadlihi, untuk mencurahkan hak yang wajib tadi. Wala mumatalah, dan jangan sampai adanya apa? Mumatalah, penundaan. Segera. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka itu para wanita dengan cara yang terbaik. Mau dia punya istri 1, 2, 3, 4, dia pastikan menjadi orang yang adil kalau dia sebagai seorang suami. Paham ya? Kalau belum mampu berbuat adil dan memberikan nafkah untuk istri yang 2, 3, 4 tadi, maka cukup 1. Karena Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim, setelah Allah Ta'ala menjelaskan mengenai bolehnya menikah lebih dari 1, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', nikahilah oleh kalian yang kalian sukai dari kalangan wanita 2, 3 atau 4. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang berikutnya apa? Fa in khiftum alla ta'dilu wahidah. Jika kalian tidak mampu berbuat adil, cukup 1 saja. Menunjukkan bahwasanya keadilan dituntut bagi seorang suami yang memiliki istri lebih dari 1. Tapi kalau tidak mampu, cukup 1 saja. Cukup 1 saja, diberikan haknya sesuai dengan apa? Sesuai dengan hak yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian waqala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, walahunna mislu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan mereka para wanita memiliki hak seperti yang apa? Yang telah diwajibkan atas mereka dengan cara yang terbaik. Ada haknya mereka.
Tapi untuk laki-laki wal rijali 'alaihinna darajah. Tapi untuk kaum lelaki, nah, bagi para wanita memiliki apa? Memiliki keutamaan yang lebih. Laki-laki lebih. Paham ya? Karena apa? Karena di dalam hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Lihat. Kalau seandainya aku diperintahkan untuk nyuruh orang lain sujud, niscaya aku perintahkan agar istri itu sujud kepada suaminya, bayangkan. Bukan berarti nyembah suaminya, bukan. Maksudnya ketaatan seorang istri pada suami itu lebih ditekankan. Mafhum? Karena suami sebagai kepala rumah tangga. Suami sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Makanya kalau dalam rumah tangga kok yang mimpin sudah perempuan, yang mimpin ada istrinya atau suami disetir oleh istrinya, itu biasanya berantakan biasanya. Karena sunnatullah jalla wa ala sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lan yufliha qaumun walau amrohum ra'ah. Suatu kaum tidak akan pernah beruntung kalau sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Lihat. Makanya kita sebagai kepala rumah tangga yang sudah berkeluarga, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki, pastikan punya pedoman, punya ilmu sehingga bisa bimbing istri dan anak-anak kita. Jangan kita menjadi suami yang tipe dayus. Dayus itu ancamannya Allah Ta'ala tidak akan ngajak bicara dia, tidak akan melihatnya, dan tidak akan ditazkiyah orang tersebut di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Apa itu dayus? Dayus adalah laki yang membiarkan keluarganya berbuat kemaksiatan tanpa ada pengingkaran. Membiarkan istrinya berduaan dengan laki-laki lain ajnabi yang bukan mahramnya, membiarkan istrinya keluar safar jauh tanpa mahram. Itu dayus, hati-hati. Itu kepala rumah tangga yang kena ancaman dari itu. Waliyadzubillah. Membiarkan istrinya keluar rumah, rekreasi atau pergi jalan-jalan dengan wangi-wangian. Lihat, wangi-wangian ya. Wangi-wangian termasuk larangan bagi perempuan kalau keluar rumah. Paham ya? Jadi jangan bermudah-mudahan, wah nanti kalau nggak pakai minyak wangi, bau ketiak atau semisalnya, sabar. Itu hanya di dunia. Sebentar, dunia ini sebentar aja. Jangan pernah berpikiran dunia ini lama. Bagi perempuan memang dilarang ketika keluar rumah pakai wangi-wangian, dilarang memang. Sabar aja. Nah, tapi kalau dalam rumah silakan mau pakai. Tapi kalau keluar rumah, suami tahu istrinya keluar rumah pakai wangi-wangian kok diam saja, dayus. Hati-hati. Suami yang dayus, ancamannya Allah Ta'ala tidak akan melihatnya dan tidak akan mengajak bicara tipe suami tadi itu. Tapi kalau suami dah nasihati, ya zaujati wahai istriku, kamu kalau keluar rumah jangan pakai wangi-wangian. Ini nanti akan dituduh berzina oleh oleh syariat barakallahu fik. Nah, ternyata kok istrinya ngeyel, istrinya nolak, istrinya bantah, dia durhaka kepada suaminya. Ancamannya berat. Ancamannya berat. Seorang istri kalau sudah tidak taat dengan suaminya, seorang istri bantah nasihat suaminya dengan nasihat yang bagus tadi, dan suaminya murka, maka kalau seandainya itu di malam hari, malaikat melaknatnya sampai pagi. Bayangkan itu. Sampai istri mencari keridhaan suaminya kembali. Ngeri atau tidak? Ngeri. Ini menunjukkan bahwasannya seorang suami ketika dia memberikan nasihat dari istrinya, dan nasihat itu bagus, maka wajib bagi istri untuk mentaatinya. Ibaratnya apa tadi? Kalau seandainya Rasulullah perintahkan orang lain untuk sujud, itu sangat pantas istri itu sujud kepada suaminya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian tipe yang dayus tadi, itu dia nggak punya kecemburuan dia. Kecemburuannya sudah terkikis. Dibiarkan istrinya berduaan dengan laki-laki lain, kan udah terkikis, ya kan? Seharusnya cemburu itu ada, tapi dia nggak cemburu lagi, dibiarkan aja sama dia. Paham ya? Dibiarkan kecantikan istrinya dinikmati orang lain, kemana-mana dia berhias diri. Ketika ingin pergi ke pasar berhias diri, ketika hendak pergi ke suatu acara berhias diri, pamer dengan kecantikannya, dinikmati laki-laki lain, suaminya diam, itu suaminya berarti sudah terkikis rasa cemburunya. Waliyadzubillah. Karena sebenarnya yang berhak untuk menikmati kecantikan seorang istri ya suaminya itu. Paham? Sehingga kalau seorang suami dia masih punya kecemburuan, dia akan melarangnya. Jangan. Kalau pergi kemanapun, apalagi keluar rumah, jangan gunakan minyak wangi. Tutup itu wajah. Jaga kehormatan. Jangan pamer kecantikan di hadapan laki-laki lain. Kok suaminya kok malah bantah, ngayal, bantah, nolak, bangkang, bandel, maka istri ini durhaka kepada suaminya. Ancamannya apa? Laknat waliyadzubillah. Mafhum? Ini nasihat buat kita semuanya, bahwa syariat ini ternyata benar-benar sempurna. Perkara itu aja dibahas, bayangkan.
Perkara masalah keluar rumah itu dibahas. Itu belum perkara yang lain loh ya. Belum perkara yang lain bagaimana nanti kalau dia di rumah sendirian boleh nggak masukkan laki-laki lainnya bukan mahramnya walaupun tamu. Walaupun tamu loh ya. Itu nanti dibahas juga nggak boleh. Harus persetujuan suami. Apalagi bukan mahramnya, hati-hati. Untuk yang mahramnya saja itu harus izin dulu, bayangkan. Kalau seandainya memang diperlukan harus izin dulu. Ya, suami izinkan atau tidak atau ngobrol dulu nanti akan ada tamu, mertua akan datang, ngobrol dulu, ada obrolan. Paham ya? Karena ketika suami istri udah pindah, pisah dengan orang tuanya, itu kehidupan udah lain. Jangan disamakan dulu ketika masih gabung dengan kedua orang tuanya. Mafhum? Seorang istri ketika sudah dipersuami, maksudnya sudah dapat suami, barakallahu fikum, maka istri ini wajib berbakti kepada suaminya, berpindah. Paham ya? Tetap dia ingat orang tuanya, tetap dia ingat bapak dan ibunya kalau masih ada, tapi berbaktinya bersuami lebih. Itu ketika sudah bersuami. Jangan sampai pikirannya, wah ini ada ibu, ada bapak, suamimu kemana? Suaminya ini nomor satu setelah dia menikah. Paham ya? Setelah dia sebagai kepala rumah tangga, dia nomor satu. Perkara dia ingat orang tuanya, ibu bapaknya, itu wajar. Tapi itu nanti setelah hak suami. Paham ya? Ini bedanya ketika dia masih belum dinikahi oleh laki-laki. Paham ya? Kalau udah dinikahi tadi itu, sebagai seorang istri, kewajiban nomor satu, hak yang harus dia tunaikan setelah hak Allah, hak Rasulnya, ya kan? Maka suami. Paham ya? Orang tua tetap ada, tapi sudah beda lagi. Bisa dipahami maksudnya? Tapi ketika dia belum bersuami, atau belum beristri misalkan, barakallahu fiik, dia masih kembali kepada kedua orang tuanya. Bisa dipahami ya? Kita lihat lagi. Kama yajibu 'alal mar'ati an tabdula li zawjiha ma yajibu 'alaiha badl. Sebagaimana wajibnya atas seorang wanita untuk mencurahkan usaha kerasnya, kebaikannya untuk suaminya. Perkara yang wajib atasnya untuk dia curahkan. Jadi jangan sampai suami barakallahu fiik ketika ingin menikahi seorang perempuan enggak mikir dulu, jangan. Tetap berpikir tipe perempuan yang bagaimana, kedepannya siap untuk hidup bersama. Karena kadang-kala ada tipe perempuan yang modelnya itu, ini kita bicara perempuan yang enggak paham syariat loh ya. Ada tipe perempuan yang dia mandangnya hanya saldo. Saldo itu hanya mandang harta suaminya. Wah ini tipe orang kaya nih, baru mau dilamar. Wah ini orang miskin, nggak mau. Padahal kalau di dalam hadis itu jelas sekali. Kalau ingin melakukan pernikahan, pilih yang bagus agamanya. Berat memang. Tapi kalau orang yang bagus agamanya, insya Allah bismillah, dia tidak akan neko-neko. Sahih. Dia akan siap hidup apa adanya. Dia siap berjuang dengan suaminya. Suami pun berjuang dengan istrinya. Ketika sakit, sakit bersama. Ketika senang, senang bersama. Seperti itu. Beda dengan tipe yang mata duitan tadi, Afan ya. Karena ada di luar sana mungkin antum juga pernah menyaksikan, pernah dengar juga tipe perempuan yang mata duitan. Jadi dia inginnya itu saldonya penuh terus. Paham ya? Tidak mandang kerjaan suaminya kayak bagaimana, kerjanya apa. Intinya semua kebutuhan istri harus turutin suami, itu nggak benar. Selama suami sudah memberikan hak untuk istrinya, paham ya? Hak sebagai seorang istri, nafkah dari kasih, seperlunya, secukupnya, ketika ada lebih dikasih lebih, itu harus bersyukur. Harus bersyukur, jangan pernah ngomel-ngomel kemudian mengatakan, wah suamiku ini pelit, suamiku ini gini-gini, jangan. Harus bersyukur, barakallahu fiik. Itu penting sekali. Karena ketika seorang istri bisa bersyukur dengan pemberian suami, itu menunjukkan bahwasanya istri tersebut setia. Paham ya? Ketika senang, senang bersama. Ketika susah pun dia siap merasakan susah bersama. Paham ya? Itu penting sekali. Jadi jangan sampai kita memiliki ide ketika ingin menikah melihat latar belakangnya orang kaya, jangan, salah. Orang kaya belum tentu bagus agamanya loh ya. Paham ya? Tapi kalau bisa dapat 4 ya bagus. Tungkahul mar'ah li arba'in, ya kan? Seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Li diniha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali barakallahu maliha. Perempuan dinikahi karena 4 perkara, karena agamanya, garis keturunannya, kemudian karena barakallahu fiik, karena hartanya, ya kan? Kemudian karena nasabnya tadi. Paham ya? Tapi apa kata Rasulullah SAW? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang bagus agamanya. Niscaya kamu akan beruntung. Aslinya kalau terjemahan bebasnya niscaya tanganmu akan berdebu. Berdebu itu masih sabar, tapi beruntung.
Paham ya? Nah, karena kalau seorang wanita atau seorang laki-laki paham agama, insya Allah itu dia tidak akan kemana-mana. Dia akan sadar dunia ini hanya sementara, sedangkan bagaimana caranya mewujudkan kekeluargaan itu ya apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Ini penting sekali. Jadi ingat-ingat jangan pernah ada terpetik di benak kita atau kita yang sudah punya anak perempuan atau kita yang sudah punya anak laki-laki, kemudian ketika ingin mencarikan calonnya, jangan pernah mikir kayanya. Tapi yang dipikirkan adalah apa? Dia agamanya bagus atau tidak? Siap nggak bertanggung jawab? Jangan pernah nanya kerjaannya apa. Nah, selama dia akhirnya punya kerjaan dan siap kerja, bagus. Untuk masalah pekerjaannya, walaupun profesinya beda-beda itu gampang. Tapi dia siap bekerja, tanggung jawab, agamanya bagus, aman sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jangan pernah hanya mencari latar belakangnya orang kaya, kemudian orang jutawan, miliarder, milioner. Belum tentu apa? Belum tentu dia setia dengan istrinya atau yang semisalnya. Dan sebaliknya, ketika seorang perempuan, walaupun dia dari keluarga yang taruhlah Masya Allah, keluarganya hebat-hebat semuanya, ya kan? Parasnya cantik, tapi nggak paham ilmu agama, jangan pernah berharap. Banyak seperti kejadian ya. Seorang istri, dia hanya ingin menguras harta suaminya. Nggak pernah peduli proses bagaimana cara mendapatkan harta tadi. Karena orang kebanyakan hanya melihat hasilnya, tapi tidak mau melihat apa prosesnya. Padahal prosesnya antum tahu kan, kita saksikan bagaimana seorang suami ketika dia benar-benar bertempur, terjun langsung di medan apa? Pekerjaan. Banting tulang, peras apa? Peras keringat. Tulang dibanting, keringat pun diperas oleh dia untuk mendapatkan apa? Mendapatkan harta dan uang menafkahi istri, bayangkan. Seharusnya istri bersyukur. Ketika ada sedikit bersyukur. Ketika ada lebih dan banyak lebih bersyukur lagi. Itu tipe istri yang bagus. Makanya pentingnya barakallahu fiik namanya memahami syariat, saling pengertian, paham ya? Nah, saling pengertian, kemudian istri mengerti akan keadaan suami, suami juga mengerti keadaan istri. Itu insyaallah biidznillah kekeluargaan akan terwujudkan keluarga yang bagaimana tadi? Romantis, harmonis, dinamis, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau seorang istri atau suami caper, atau tahu caper ya, cari perhatian, tambah kuper lagi. Apa kuper? Kurang perhatian terhadap syariat, enggak usah berharap sudah. Paham ya? Kita harus sama-sama perhatian terhadap syariat. Mana yang perlu kita benahi, mana yang perlu kita pelajari. Jangan ridho rela kita itu bodoh. Sudah bodoh dibodoh-bodohin lagi. Jangan. Mafhum? Kita lihat lagi bagus sekali nasihat ini. Wa mata qama kullun wahidin minnaz zawjain bima yajibu alaihi lil akhar. Nah, lihat ini. Maka dan kapanpun salah satu di antara keduanya, itu suami atau istri telah menegakkan, melaksanakan apa yang wajibkan atasnya untuk yang lainnya, kanat hayatuhuma sa'idatan, masyaallah, wa damatil usra bainahuma. Maka kehidupan keduanya akan bahagia. Pokoknya kalau dalam kekeluargaan itu bahagia, itu tenang sudah. Paham ya? Bahagia, nyaman, tenang, tentram. Paham ya? Ketika suami pulang dari kerja disambut dengan senyuman, bukan disambut dengan apa? Merengut. Paham ya? Karena belum bawa oleh-oleh, karena belum bawa gaji misalkan, atau karena gajinya dipotong misalkan. Sabar. Suami itu ketika tidak ada, dia sedang mencari nafkah, itu sedang ibadah dia. Paham ya? Sedang beribadah, kemudian dapat gaji, memberikan nafkah pada istrinya, ibadah lagi. Jadi istri harus paham bagaimana jerih payah seorang suami di dalam mencari nafkah tadi itu. Mafhum? Dikasih sedikit dan itu cukup, sabar. Karena semakin paham syariat, itu dia semakin akan bisa meminimalisir dunia ini. Jadi dia akan melihat ini kira-kira kadar suami itu mampunya berapa, sehingga dia membelanjakan hartanya pun nggak sembarangan juga. Jangan pekerjaan suaminya itu biasa-biasa aja, istrinya boros. Salah nggak itu? Salah juga. Dikit-dikit belanja online misalkan, ya kan? Dikit-dikit belanja online yang nggak ngelihat keadaan suaminya, itu salah juga. Dia pastikan melihat apa? Keadaan suaminya, bagaimana keadaannya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana pendapatannya, sehingga jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada apa? Pemasukan. Yang ujung-ujungnya afan ya semoga kita terhindar dari itu. Gali lubang, tutup lubang, itu bahaya sekali. Kalau udah gali lubang, tutup lubang itu bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Paham maksud ini nggak? Gali lubang, tutup lubang ini. Jadi ketika nggak ada uang, dia bagaimana berusaha semaksimal mungkin, hutang sana hutang sini. Begitu gajian untuk nutup lubang tadi, nggak pernah nyimpan, afan ya. Ini
Kita tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi ini menasihati. Untuk kami pribadi juga ya, ana dan antum semuanya sama. Yang namanya gali lubang tutup lubang itu dia tidak akan pernah tenang. Kenapa nggak pernah tenang? Karena ketika nggak ada uang dia gali. Gali itu hutang. Nanti begitu gajian, ya, lubang tadi ditutup pakai gajian tadi. Uangnya mana? Nggak megang lagi sudah. Paham ya? Apalagi sudah pinjaman online, pinjaman riba. Tertipu dengan apa? Iming-iming bunga 0,5%. Masih ada bunganya. Allahul musta'an. Jangan pernah tertarik, ya kan? Kemudian juga ana dapat cerita, dan ini ngeri sekali ya. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin antum juga pernah dengar juga orang tertipu dengan judi online. Pernah dengar itu kan, kejadian seperti itu kan? Itu yang dia keluarkan hartanya bukan 1.000, 20.000, 100.000, jutaan. Paham ya? Bahkan mungkin sebagian mereka berani jual tanah. Jual tanah lu bayangkan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fi, kemudian habis-habisan, kemudian keribuan dalam rumah tangga terjadi. Sudah nggak kasih nafkah istrinya, suaminya nggak nampak kerja, sibuk di dalam kamar, judi online tadi. Sampai habis jutaan rupiah, kemudian tanahnya jual, rumahnya pun mungkin suatu ketika dijual juga. Allah musta'an, kalau nggak segar tobat, itu bahaya sekali. Kalau judi online, kelihatannya musuhnya itu bukan orang luar loh ya. Istilahnya musuh dalam selimut itu loh. HP aja, bermodalkan HP, paham internet, kamu tertipu dengan judi online, udah. Orang kerja bangunan, orang kerja ada yang jualan ini, jualan itu, dia dalam kamar kerjanya. Kerjanya sama hutang. Allah musta'an. Pernah dengar itu ya, kisah seperti itu ya, judi online ya. Ribut, akhirnya ada nggak sampai perceraian? Ya mungkin ada aja. Nah itu anak nasihatkan, walaupun ahlus sunnah pun, walaupun kita paham Al-Quran dan sunnah, bukan berarti kita selamat dari yang namanya tipu daya syaitan. Tetap berhati-hati, waspada. Jangan sampai salah dalam menggunakan HP Android ya, istilahnya gitu ya. Apalagi tertarik dengan tadi judi online, pinjaman online ya kan. Itu bahaya, musuh dalam selimut. Ibaratnya pembunuh berdarah apa? Panas atau dingin? Pembunuh berdarah panas atau dingin Pak Tar? Panas. Kalau panas nampak ya, pembunuh berdarah dingin. Nggak nampak nih, nggak nampak. Iya kan? Di dalam rumah, dalam kamar. Iya kan, lama-lama tiba-tiba dah jual aset ini, jual aset ini, jual aset ini. Rumah digadaikan, motor digadaikan. Nggak punya apa-apa sudah. Judi online tadi. Allahul musta'an. Ini nasihat buat kita semuanya, barakallahu fiik. Lebih baik apa? Bekerja halal walaupun sedikit. Ketika dapat banyak, alhamdulillah, ya kan? Sama-sama syukuri ya, suami istri tadi. Ini masih suaminya loh ya. Apalagi suami istri dua-duanya. Istrinya pinjaman online, suaminya judi online, udah, nggak usah nanya sudah. 6 slot atau yang semisalnya sama aja. Itu semuanya makar syaitan yang kita harus waspada dan berhati-hati darinya. Itu bagus sekali nasihat beliau. Jadi barang siapa yang bisa menegakkan salah satu suami atau istri tadi menegakkan kewajiban masing-masing, memberikan kewajiban yang sudah diwajibkan, maka akan terwujudkan kehidupan yang sa'idah, bahagia. Wadamatul usrah bainahuma, dan akan berlangsung langgeng kekeluargaan di antara keduanya sampai tua, insyaallah taala, sampai ajal menjemputnya. Paham? Wa in kana al-amru bil aks, tapi kalau berlawanan tidak menunaikan haknya masing-masing, apa yang terjadi? Hasal syiqaq wan niza' wa tanakkadat ahyatun kullin minhuma wallahu musta'an. Lihat ini. Terjadi perselisihan, terjadi barakallahu pertikaian, permusuhan, dan akan semakin sulit kehidupan salah satu di antara mereka berdua. Lihat ini. Makanya syariat itu penting sekali, paham syariat, paham Al-Quran, paham sunnah. Itu fungsinya agar kita itu bisa sadar gitu loh ya, dunia yang sementara, bukan selamanya. Dan agar suami itu juga sadar bahwasanya dia sebagai seorang kepala rumah tangga, tugasnya mencari nafkah untuk istrinya semampunya. Dan istri pun semakin sadar karena paham syariat, dia akan paham namanya qanaah. Al-qanaah hiya al-iktifa bil mawjud walau kana qalilan. Merasa cukup dengan sesuatu yang ada walaupun sedikit. Lihat ini jarang sekali ya. Kadang orang itu pengennya rakus, pengennya banyak, lebih dan lebih. Tapi merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit itu jarang sekali yang bisa. Nah, kalau bisa tingkatan itu qanaah namanya. Paham ya? Ketika sama-sama sedang sulit ya, sama-sama berdoa, sama-sama berusaha, sama-sama berjuang. Ketika sedang sukses, ya sama-sama bersyukur, sama-sama bagaimana caranya apa? Bisa nabung misalkan, seperti itu. Nah, ini pentingnya syariat, barakallahu fiik, agar tidak salah di dalam melangkah dan juga bertindak. Naam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fiikum. Jadi ini yang beliau sebutkan di sini, menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang suami menjaga istrinya dan memberikan hak yang wajib
yang dia harus tunaikan. Begitu pula istri juga wajib. Nah, ingat selalu hak-hak suami yang harus dia tunaikan. Mafhum? Nah, di antaranya yang kadangkala suami itu cinta dengan istrinya bukan karena parasnya. Bukan karena parasnya. Parasnya mungkin sedang-sedang aja, enggak terlalu cantik juga. Enggak, istilahnya bisa dikatakan wajahnya pas-pasan lah. Tapi yang membuat dia tertarik dengan istrinya karena agamanya. Paham hak suaminya. Ketika pakaian kotor sudah mulai banyak, dia cuci. Dia setrika. Kemudian dia, nah barakallahu fiik, na'am, rapikan di lemari misalkan. Itu sudah termasuk sesuatu yang membuat suami itu senang. Coba kalau bayangkan kalau setiap ada pakaian kotor enggak pernah dicuci. Pulang kerja, capek-capek, ya kan? Haus, capek, melihat pakaian tumpukan seperti itu. Nah, seharusnya dia bisa mencuci, dia malas cuci misalkan. Kira-kira bagaimana responnya? Itu mengeluarkan uang lagi. Maksudnya kita ini bicara bagaimana kekeluargaan itu bisa seirit mungkin itu ya. Nah, bisa mengkondisikan dia mampu, mencuci mampu. Paham ya? Dan bagaimana bisa menarik perhatian seorang suami. Coba kalau setiap kali suami pulang kerja ya, disambut dengan senyuman ya, kemudian walaupun dengan segelas air teh atau segelas air putih, dengan senyuman, masya Allah bagaimana pekerjaan hari ini, insya Allah. Paham ya? Insya Allah akan apa? Akan terjalin yang namanya rasa cinta. Tapi kalau udah baru masuk ke pintu sudah merengut, udah nanya gajinya mana, bagaimana? Misalnya yang intinya sifatnya justru membuat suami itu marah, itu tidak usah berharap sudah. Paham ya? Ini pentingnya kita memahami syariat. Memahami syariat itu penting sekali, jangan sampai barakallahu fiik, seorang suami benci istrinya awal mulanya cinta, atau sebaliknya istri benci suaminya awal mulanya cinta, karena mungkin hartanya atau karena yang semisalnya. Jangan. Pastikan cinta dan benci itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala ini nanti di hari kiamat ini enggak tanggung-tanggung balasannya. Balasannya nanti di hari kiamat ketika di padang mahsyar diberi naungan dengan suatu naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Wa rajulan tahabba fillah, istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Lihat. Cintanya bukan karena saldonya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena paras yang cantik atau gantengnya, bukan, tapi karena Allah taala. Mereka bertemu karena Allah, satu haluan, satu akidah, satu agama, sejalan, ya. Berpisah pun karena Allah. Paham ya? Berpisah pun karena Allah. Itu jaminan apa? Mendapatkan naungan. Padahal di padang mahsyar itu bagaimana kalau orang enggak dapat naungan, ngeri atau tidak? Ngeri. Matahari didekatkan sejarak 1 mil loh, bayangkan. Sejarak 1 mil kurang lebih 1,5 km lah. Itu jarak yang sangat dekat. Sekarang aja jaraknya berapa kilo kita nggak tahu kan? Itu udah panas musim kemarau. Ya kan? Apalagi di padang mahsyar perlu naungan. Nah, disitulah termasuk orang yang akan mendapatkan naungan adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Bukan karena hartanya, bukan karena tahta dan jabatannya, bukan karena paras yang cantik atau gantengnya, bukan. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga kita semuanya senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan oleh Allah taala agar yang sudah berkeluarga sama-sama bisa menunaikan haknya masing-masing, kemudian juga diberikan kemudahan untuk senantiasa memahami ilmu agama sampai ajal menjemput kita semuanya dalam kondisi kita husnul khatimah. Wal a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.